video kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang organisasi berkas dengan banyak kunci. Berikutnya, di sini saya ingin membacakan nama anggota dan NPM-nya. Yang pertama, Agustinus 2019 55 20 11 01. Yang kedua, Nuraisya dan Yanti Ridwan 2019 55 20 10 36. Yang berikutnya, Noveni R. Erniawan 2019 55 20 10 06. Yang berikutnya, Rahmadani Bulandari NPM 2019 55 20 10 35. Yang berikutnya, Lisa Yuliandoko 2019 55 20 10 33. Berikutnya, pengertian dasar organisasi berkas dengan banyak kunci merupakan jenis organisasi berkas yang memperbolehkan record diakses oleh lebih dari satu file. Inti dari organisasi berkas ini adalah sebuah berkas file harus dapat diakses secara langsung, direct dari berbagai kunci atribut file yang bertuhan. Terdapat dua metode untuk pemberian hubungan antara sebuah indeks dan data record dari berkas pada jenis organisasi berkas yang satu ini, yaitu inversion multislice. Berikut contoh organisasi berkas dengan banyak kunci. Banyak sistem informasi interaktif memerlukan dukungan dari berkas banyak kunci. Contoh, sebuah sistem perbankan yang mempunyai beberapa pemakai, user seperti kasir, pegawai kredit, manajer cabang, pegawai bank, nasabah, dan lain-lain. Semuanya memerlukan akses data yang sama dengan format record. Di bawah ini ada beberapa tabel contoh organisasi berkas dengan banyak kunci. Selanjutnya yaitu satu pendekatan yang dapat mendukung sebuah jenis akses adalah dipunyainya banyak berkas yang berbeda. Nah, setiap berkas organisasi untuk melayani satu jenis keperluan. Maka, untuk contoh sistem perbankan di atas harus ada yang pertama yaitu file akun yang organisasinya indeks sekuensial dengan nilai KID. Nah, kegunaannya untuk melayani kasir, pegawai bank, dan nasabah. Yang kedua yaitu file akun yang organisasinya sekuensial dengan rekor diurut menurut overdraw limit. Untuk kegunaannya yaitu untuk melayani pegawai kredit. Yang ketiga yaitu file akun yang organisasinya relatif dengan nilai K no social society. Untuk kegunaannya yaitu untuk melayani pegawai kredit. Yang keempat yaitu file akun yang organisasinya sekuensial dengan rekor diurut menurut grup code. Kegunaannya untuk melayani manajer cabang. Nah, yang kelima, file akun yang organisasinya relatif dengan nilai K, name, no social society, dan type. Kegunaannya untuk melayani nasabah. Jadi, kita mempunyai 5 file. Nah, semuanya mempunyai rekor yang sama. Kelima file itu hanya berbeda dalam organisasi dan cara aksesnya. Selanjutnya yaitu metode organisasi berkas dengan banyak key. Ada banyak cara untuk mengorganisasi berkas semacam ini. Nah, dua diantaranya yaitu yang pertama, inversion atau metode akses pada file terbalik. Yang kedua yaitu multilist atau metode akses pada multilist. Selanjutnya yaitu inversion atau metode akses pada file terbalik. Nah, apa itu inversion? Inversion adalah satu pendekatan dasar untuk memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data record dari file. Nah, sebuah key pada indeks inversi mempunyai semua nilai key di mana masing-masing nilai key mempunyai petunjuk ke record yang bersangkutan. Nah, file yang demikian kita sebut sebagai inverted file. Nah, indeks inversi yang sederhana dibentuk sebagai sebuah tabel. Seperti pada contoh berikut, di mana bisa dilihat di sebelah kanan ada tabel dari inverted file. Contohnya di sini adalah inversi file account terhadap Sokno yang menghasilkan indeks inversi, di mana Sokno ini adalah kumpulan angka yang dapat diubah atau diinversikan menjadi sebuah address atau alamat. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut bahwasannya di sebelah kiri ada Sokno dan di sebelah kanan ada address atau alamatnya. Nah, indeks inversi tersebut telah disortir menurut Sokno. Jadi Sokno itu punya formatnya tersendiri, di mana penambahan record file menyebabkan indeks inversi juga harus diubah. Lanjut,
Sebuah indeks inversi dapat dibuat bersama sebuah relative file atau sebuah indeks sekuensial, di mana sebuah indeks inversi dengan key Sogno untuk sebuah relative file dengan nilai key ID akan memberikan sebuah file yang dapat diakses langsung oleh sebuah ID atau Sogno. Nah, dalam metode inverted file ini, sebenarnya sebuah file tidak hanya dapat diakses menggunakan ID, tetapi juga dapat diakses menggunakan kunci yang tidak unik, seperti contohnya kode barang atau nomor social society. Selanjutnya, jika sebuah key dipakai untuk menentukan struktur storage dari file, itu akan disebut sebagai primary key, sedangkan key yang lainnya disebut sebagai secondary key. Nah, dalam inverted file ini juga ada yang disebut sebagai completely inverted file dan juga partially inverted file. Nah, apa itu completely inverted file? Completely inverted file adalah file yang mempunyai indeks inversi untuk setiap data field. Sedangkan untuk partially inverted file adalah sebuah completely inverted tapi paling sedikit mempunyai satu indeks inversi. Metode akses multilist adalah organisasi berkas pada multilist merupakan suatu pendekatan lain yang memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data record dari sebuah file disebut organisasi multilist file. Seperti sebuah inverted file, sebuah multilist file mempunyai sebuah indeks untuk setiap secondary key. Organisasi multilist file berbeda dengan inverted file, di mana dalam indeks inverse untuk sebuah nilai key mempunyai sebuah petunjuk untuk sebuah data record dengan nilai key. Organisasi multilist file berbeda dengan inverted file, di mana dalam indeks inversi sebuah nilai key mempunyai sebuah petunjuk untuk sebuah data record dengan nilai key. Sedangkan dalam indeks multilist, sebuah nilai key mempunyai hanya sebuah petunjuk untuk data record pertama dengan nilai key. Data record mempunyai petunjuk untuk data record selanjutnya dengan nilai key dan seterusnya. Maka terdapat sebuah link list dari data record untuk setiap nilai dari secondary key. Nilai key harus diurut. Struktur indeks adalah tabel dengan indirect addressing dan mempunyai hubungan data record yang disusun menurut ID secara ascending. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan.